Coba. Oke. Jadi kalau gini lebih bagus ya. Halo. Yang terhormat, ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, yang pertama bertanggung jawab atas hal itu adalah Inggris, dan yang kedua bertanggung jawab untuk itu organisasi teroris yang dibangun dari barisan kita sendiri. Saya tidak ingin melihat siapapun yang terkait dengan orang-orang yang tersesat dan tindak kriminal itu. Hormat saya, Albert Einstein. 10 April 1948. Itu adalah surat dari seorang Albert Einstein. Kita tahu bahwa seorang Albert Einstein adalah seorang fisikawan, ilmuwan, dan berketurunan Yahudi. Einstein sendiri yang berdarah Yahudi adalah salah satu orang yang aktif memperjuangkan gerakan kemanusiaan melawan Nazi Jerman. Tetapi Einstein juga menolak keras ketika Sionisme itu dideklarasikan. Mengapa demikian? Padahal Einstein sempat ditawarkan salah satu calon Perdana Menteri di Israel. Namun Einstein menolaknya. Dan kemudian mengirim surat seperti yang saya bacakan tadi. Ada banyak sekali tokoh Yahudi juga yang bicara tentang kemerdekaan Palestina dan bahkan menentang secara terbuka kebijakan Israel yang mengeksodus wilayah. Dalam rubrik Teras Jelepit kita bahas siapa saja tokoh selain Einstein atau tokoh-tokoh besar lainnya yang ikut membantu kemerdekaan Palestina, juga menolak tentang berdirinya negara Zionis. Pertama perlu kita ketahui bersama bahwa seorang Theodor Herzl yang sudah saya bahas di topik sebelumnya di konten ini adalah seorang yang berhasil membangun ide atau sentimen Zionis tentang negara bangsa Yahudi yang melobi sekian penguasa negara imperial Eropa waktu itu, namun kemudian wilayah Palestina lah yang kemudian dia pilih untuk kembali ke sana dan membangun sebuah negara bangsa yang kita kenal sampai dengan hari ini, Israel. Namun Theodor Herzl sendiri banyak ditentang oleh beberapa tokoh-tokoh besar lainnya dari Yahudi tentang konsep negara ini. Selain tokoh ada juga aliran-aliran agama atau aliran-aliran organisasi Yahudi yang kemudian menolak berdirinya negara bangsa atau negara Israel tersebut. Mungkin Anda pernah mendengar kata ini, bersatulah hai seluruh orang Yahudi untuk melawan Zionisme. Salah satu organisasi yang aktif menentang pendudukan Israel atas Palestina adalah Neturei Karta. Nah, teman-teman tahu organisasi ini berdiri sebelum Israel itu menjadi negara. Neturei Karta memiliki jaringan cukup kuat sampai dengan memiliki kedekatan secara organisasi ke negara Iran. Iran adalah salah satu negara yang ikut aktif membantu Palestina sampai dengan saat ini. Mengapa Neturei Karta begitu aktif membangun komunikasi yang baik dengan Iran? Padahal kalau kita lihat latar belakang mereka berbeda. Versi Neturei Karta yaitu banyak orang Yahudi di Iran yang dilindungi oleh Iran dan bahkan diperlakukan seperti orang Iran sendiri. Ada banyak sekali negara juga yang cukup membantu Palestina selain Indonesia yang sudah saya bahas berulang kali. Tetapi ada satu negara di Eropa yang sangat radikal membantu Palestina karena merasa nasibnya sama seperti nasib bangsa Palestina. Negara apakah itu? Ya, Irlandia. Irlandia adalah salah satu negara yang aktif membantu Palestina sampai pada tahap boikot produk-produk Israel. Anda mungkin pernah dengar Irlandia pernah mengibarkan bendera besar Palestina di gedung kenegaraan mereka. Negara ini bertindak. Mereka tidak hanya mengecam. Mereka bahkan aktif memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina. Nah, Irlandia merasa nasibnya sama seperti bangsa Palestina. Sekarang kita masuk ke tokoh-tokoh siapa saja yang kemudian mendukung Palestina. Padahal tokoh-tokoh ini berlatar belakang Yahudi. Mungkin sebagian dari Anda sudah mengetahui, membaca, dan mendapatkan informasi lain tentang yang saya bahas malam hari ini. Tetapi tidak salahnya mari kita melihat satu persatu. Beberapa tokoh ini aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menentang pendudukan Israel. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Ini. Mereka-mereka ini adalah tokoh tersohor dari bangsa Yahudi sendiri. Tetapi mengapa mereka menentang Yahudi sebagai sebuah negara? Mereka memiliki alasan dan latar belakang yang kuat secara ilmiah, kultur, budaya, dan agama. Yang pertama adalah beliau. Saya mengakui dengan sedih bahwa fanatisme tak berdasar masyarakat kita harus disalahkan
atas bangkitnya ketidakpercayaan Arab. Saya tidak dapat membangkitkan simpati sama sekali atas kesalehan yang salah arah yang mengubah sebagian tembok Herodian menjadi peninggalan nasional sehingga menyinggung perasaan penduduk asli. Nah, itu adalah kata-kata dari Bapak psikoanalisis ini. Gagasan negara Israel tidak sesuai dengan hati saya. Saya tidak mengerti mengapa itu diperlukan. Hal ini berkaitan dengan banyak kesulitan dan kesempatan pikiran. Saya yakin itu buruk. Dan realita hari ini terjadi. Israel dan Palestina terus bertempur berdasarkan apa yang sudah dikatakan oleh seorang Einstein, Erich Fromm, psikoanalisis Jerman. Klaim Yahudi atas tanah Israel tidak bisa menjadi klaim politik yang realistis. Jika semua negara tiba-tiba mengklaim wilayah tempat tinggal nenek moyang mereka 2000 tahun yang lalu, dunia ini akan menjadi rumah sakit jiwa. Cukup keras teman-teman pernyataan beliau atas keraguannya terhadap Israel di masa depan. Kemudian kita punya Primo Levi. Ini orangnya. Dia penyitas dan dia penulis. Kemudian kita punya ini, Marek Edelman. Marek Edelman adalah seorang tokoh yang luar biasa, men. Bukan orang sembarang, teman-teman. Dia adalah salah satu tokoh pemberontak di Warsawa tahun 1943. Kita tahu peristiwa Warsawa seperti apa pada tahun 1943. Dan Edelman adalah salah satu tokoh Yahudi yang berjuang keras melawan pembantaian Nazi terhadap etnis Yahudi. Dia bahkan menulis surat kepada masyarakat Palestina. Dan berarti dia menolak tentang berdirinya negara Israel. Atau perilaku bangsa Zionis hari ini terhadap bangsa Palestina. Kemudian kita punya perempuan berkebangsaan Yahudi yang juga ikut membantu perjuangan Palestina. Siapa dia? Ya, Hannah Arendt. Kita tahu tokoh ini siapa? Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik di Amerika Serikat berkebangsaan Yahudi. Part of the tragedy of the Palestinians is that they have essentially no international support for a good reason. They don't have wealth, they don't have power, so they don't have rights. That's the way the world works, you know. Your rights correspond to your power and your wealth. Same inside the United States. Shouldn't be surprised to see it. If you're a poor black kid. Kemudian ada Gabriel Kalko. Gabriel Kalko adalah seorang sejarawan yang cukup terkenal. Dia mengatakan bahwa Israel adalah sebuah negara yang sama sekali bukan Yahudi karena tidak memiliki budaya Yahudi itu sendiri. Itu adalah sederet tokoh-tokoh Yahudi dengan tulisan dan perjuangan mereka. Jadi, tidak semua orang-orang Yahudi itu mendukung Israel, man. Itu harus diingat. Dan bahkan dari kita melihat ini sebagai pertempuran atau pertarungan agama, itu salah besar. Jadi cerita kita tentang tokoh-tokoh Yahudi yang mendukung Palestina sampai di sini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Teras Sendal Jepit. Salam suara kaum terjepit.